Akhirnya mereka pun terbang setelah Sheriff memberikan beberapa senjata pada Frank untuk perbekalan mereka. Karena puasa identik dengan ngabuburit, nunggu sahur atau bahkan bingung harus ngapain setelah selesai sholat taraweh, tenang, kalian gak akan kesepian karena kali ini Mimin akan ngebahas tentang serial yang berjudul The Punisher. Kali ini kita akan ngebahas series yang nyeritain tentang seorang mantan marinir bernama Frank Castle yang sering menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Bahkan, dia selalu bisa memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak dengan tangannya sendiri. Nah, namun Frank Castle ini semata-mata ngelakuin ini semua sebab ia memiliki trauma dengan masa lalunya, di mana seluruh keluarganya dibunuh oleh seseorang yang misterius. Oleh sebab itu, ia ingin ngebalas dendamnya menggunakan cara ia sendiri, tentunya dengan metode-metode mematikan untuk memerangi kejahatan. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seseorang yang sedang menaiki bus, rupanya bertemu dengan Billy Russo, di mana ia melihat tubuh Russo dari bawah hingga ke atas. Kemudian, ia langsung memaki wajah Russo yang terlihat telah rusak, yang membuat Russo teringat bagaimana ia menyiksa dua polisi yang menjaganya. Setelah puas memaki Russo dengan perkataannya, pria itu pun menuruni bus dan pergi ke sebuah gang, yang dimana ternyata Russo mengikutinya. Mengetahui pergerakan Russo membuat pria tersebut langsung mengeluarkan senjata. Namun sayang, Russo terlalu cepat sehingga ia terhabisi, dan Russo keluar gang tersebut dengan berpakaian yang pria itu pakai. Lalu scene berpindah pada Frank dan Rachel yang akhirnya tiba di New York. Kini Frank dan Rachel untuk sementara tinggal di apartemen milik Madani. Sementara di satu sisi Madani sedang membicarakan kasus Russo dan Frank yang masih terlibat dan belum selesai. Saat Frank sedang pergi keluar untuk membeli sesuatu, Rachel mengambil salah satu pakaian milik Madani dan langsung beristirahat di ranjang. Namun, ranjang tak membuatnya beristirahat hingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam kolong ranjang dan menangis mengingat masa lalunya tentang bagaimana keluarganya terbantai. Sesaat Russo berhasil kabur, ia langsung menghancurkan identitas dirinya dan ia pergi ke sebuah bar. Tetapi saat dirinya berada di bar, Russo melihat secara langsung dirinya sedang berada di siaran TV yang kini menjadi seorang buronan. Ia pun langsung pergi dari bar tersebut dan scene berputar balik pada Russo yang masih mengikuti terapi dari Dr. Dumont, di mana Russo masih terus dipaksa untuk mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya terus bermimpi buruk. Tetapi tetap saja ingatan Russo tak kunjung datang, dan ia justru mengalami kesakitan yang terus-menerus menyakiti wajah serta otak milik Russo. Kemudian scene berganti pada Madani yang akhirnya berbicara dengan Frank terkait keberadaan Russo. Sebelumnya Madani bercerita jika Russo dinyatakan koma selama 6 minggu. Tetapi para dokter tak menyangka jika sekarang Russo telah bisa berjalan, berolahraga, dan lain-lain. Madani meminta bantuan Frank karena ia pikir Frank akan mengetahui nama ataupun alamat yang bisa ia gunakan untuk mencari keberadaan Billy Russo. Namun, Frank justru membalikkan pertanyaan karena ia mengira Madani lah yang lebih tahu darinya. Pada malam harinya, Frank memutuskan untuk bertemu pada Curtis. Tetapi, dikarenakan ia masih trauma dengan keberadaan Russo, Curtis mengambil senjatanya terlebih dahulu. Tetapi, saat ia mengetahui bahwa tamunya adalah Frank, ia langsung menyuruhnya masuk dan menceritakan kondisi Russo, di mana Frank masih belum mengetahui jika Russo dinyatakan hilang ingatan setelah Frank meretakkan kepalanya bagaikan telur. Bahkan Curtis menyarankan jika dulu seharusnya Frank langsung membunuh Russo daripada harus membiarkannya hidup dan memulihkan tubuhnya untuk menyerang ia kembali. Tetapi jika Frank benar-benar kehilangan ingatannya, maka ia takkan mengingat teman satu angkatannya. Dan jika itu benar, maka siapa yang Russo ingat? Lalu scene menampilkan Frank dan Russo sewaktu dulu yang masih dinyatakan akur, di mana mereka terlihat sedang menonton pertandingan baseball. Russo bercerita tentang masa kecilnya yang sangat menyukai permainan tersebut. Namun, semuanya berubah ketika salah satu temannya selalu menghancurkan dirinya. Dan teman dari Russo bernama Arthur. Kemudian, scene menampilkan Russo yang sekarang sedang menatap lapangan tersebut. Raut wajahnya menafsirkan seolah-olah ia telah mengingat siapa yang harus ia temui. Dan benar saja keesokan harinya seseorang tertodong dan menyuruh maling tersebut untuk mengambil TV-nya karena ia tak memiliki apapun.
Tetapi ternyata orang tersebut adalah Billy Russo yang mengunjungi teman lamanya, Arthur. Akhirnya, setelah mengingat-ingat, Arthur langsung mengenali Billy Russo sebagai teman semasa kecilnya. Ia pun langsung menjamu Russo dengan berbagai minuman. Kemudian Russo menjelaskan maksud kedatangan dirinya menemui Arthur, yaitu karena ia tak tahu harus kemana lagi. Namun, Arthur mengatakan jika Russo telah terlambat, karena seseorang telah mengambil semuanya darinya. Lalu Arthur bertanya tentang wajah Russo yang terlihat telah rusak, di mana pertanyaan tersebut membuat Russo kembali harus mengingat kejadian itu lagi. Kemudian scene berpindah pada Frank dan Rachel yang sedang sarapan, di mana kebetulan Madani berada di situ. Ia pun lalu menawarkan Frank untuk menyantap sarapan sebuah panekuk. Tetapi dengan syarat ia harus menemukan Russo terlebih dahulu. Karena terus-menerus ditagih janji, akhirnya Frank teringat sesuatu. Ia menceritakan kembali saat Russo ingin membalaskan dendamnya pada teman lamanya bernama Arthur, di mana saat itu Russo menghampirinya. Namun, saat Arthur tiba, Russo mendadak berubah pikiran dan menggagalkan rencananya. Jadi Frank berpikir Russo akan kembali ke sana jika Russo memiliki amarah yang cukup untuk kembali mengingat masa lalunya. Belum Madani menjawab, tiba-tiba pintu apartemennya diketuk, dan saat Madani membukakan pintunya, ternyata itu adalah agen Mahoney yang mengatakan jika jurnal Russo hilang di rumah sakit. Kemudian Mahoney kembali menjelaskan maksud dan tujuannya, yaitu ia ingin Madani tak kembali mengurus kasus yang sedang ia kerjakan, cukup dengan cara menjauh dari Billy Russo. Sementara Frank dan Rachel bersembunyi agar tak terlihat oleh Mahoney. Barulah setelah Mahoney pergi, Frank memutuskan membawa senjatanya dan berencana pergi dari apartemen Madani. Kembali pada Russo dan Arthur yang akhirnya membahas kembali masa lalu mereka, di mana rupanya Arthur masih kesal dengan perlakuan Russo padanya dan langsung mengejek wajah Russo yang kini tak bisa kembali normal. Kemudian scene berpindah pada Madani yang akhirnya langsung pergi ke tempat di mana rumah teman lama Russo berada, yaitu Arthur. Tetapi saat ia baru saja tiba di sana, Madani sudah menemukan jasad Arthur dengan darah yang bersimbah di mana-mana dan juga agen Mahoney yang sedang terkapar. Namun beruntung, Mahoney masih selamat karena ia menggunakan rompi anti peluru. Setelah itu scene kembali beralih pada Frank dan Rachel yang kembali bertemu di apartemen milik Madani, di mana kali ini Rachel memberitahu Frank sebuah rahasia miliknya, yaitu Rachel ternyata bukanlah nama aslinya, melainkan ia memiliki nama asli Amy. Oke, jadi kita sekarang sebut dia dengan nama Amy. Lanjut, setelah mengetahui jika nama asli dari Rachel adalah Amy, Frank hanya mengangguk dan kini ia menganggap Rachel adalah Amy. Kemudian, scene kembali berpindah pada Dr. Dumont yang kedatangan tamu sebelum ia membukakan pintunya. Di luar, orang tersebut telah mengatakan namanya jika dirinya adalah Billy Russo. Akhirnya Dr. Dumont pun langsung membukakan pintu dan melihat kondisi Russo yang dipenuhi dengan darah. Kemudian ia menyuruh Russo untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Saat Russo sedang berada di toilet, Dr. Dumont dengan cepat berusaha menelpon polisi. Tetapi sayang, Russo mengetahui hal itu dan langsung mencegahnya. Bersambung. Gimana, seru nggak nih series The Punisher? Lanjut atau enggak ya? Komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.